Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Dan renungan firman Tuhan kali ini kita mengambil tema kegigihan yang mendapat perhatian dari Yesus. Sebagai dasar firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mendengar pujian Kasih-Mu segalanya. Yesus
Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan, atas berkat pemeliharaan-Mu bagi kami sampai dengan hari Minggu yang kudus ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah di rumah masing-masing. Umat-Mu yang selalu setia beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati juga hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati kami dengan firman-Mu, menaruh firman-Mu di hati dan pikiran kami agar tumbuh berbuah, dan kami menjadi alat anugerah-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan yakin bahwa kegigihan dalam memohon anugerah, kasih serta kuasa Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Dan yang kedua adalah agar umat Tuhan berusaha dengan gigih untuk memberitakan anugerah, kasih serta kuasa Yesus kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak senang melihat orang yang pasif dalam iman. Pasif itu artinya tidak giat dan tidak berusaha apapun untuk mendekati Tuhan bila ada persoalannya. Juga Tuhan Yesus tidak senang melihat orang yang cepat putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Winston Churchill adalah Perdana Menteri Inggris atau Britania Raya dari tahun 1940 sampai 1945. Suatu hari beliau diundang ke salah satu sekolah di Inggris untuk berpidato. Lalu kemudian sekolah itu dihias dengan meriah. Ketika sang Perdana Menteri ini datang ke sekolah tersebut, semua siswa mengelulukannya dengan gembira. Kemudian sang Perdana Menteri itu duduk di tempat yang sudah ditentukan.
Lalu tibalah saatnya sang Perdana Menteri itu berpidato. Semua orang yang hadir sangat menanti-nantikan pidato, mungkin pidato yang hebat dan berapi-api. Pidato apakah yang akan disampaikan sang Perdana Menteri ini? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Ketika Winston Churchill itu tampil di mimbar untuk berpidato, ia hanya mengatakan, "Jangan putus asa. Jangan putus asa." Ya, sekali lagi ku katakan, jangan putus asa. Lalu sang Perdana Menteri itu duduk kembali. Dan selanjutnya dia tidak lagi berkata apa-apa sampai akhirnya beliau pulang. Pidatonya hanya itu. Jangan putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, putus asa itu selalu membuat orang menjadi lemah, tidak bersemangat, tidak bergairah, dan bisa mendatangkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Orang yang putus asa tidak lagi memiliki pengharapan, serta tidak ada lagi usaha yang bisa dia buat. Dia hanya pasif dan diam saja. Dia tidak ingin agar bisa keluar dari masalahnya. Tuhan Yesus tidak senang melihat orang yang cepat berputus asa jika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Tuhan Yesus justru senang jika ada orang yang gigih mencari solusi atau jalan keluar dari masalahnya, termasuk seorang buta yang bernama Bartimeus yang diceritakan dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus ini selalu duduk di pinggir jalan di Jericho. Suatu saat orang banyak berbondong-bondong lewat di mana dia duduk. Lalu dia mendengar rombongan orang banyak ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Lalu dengan spontan Bartimeus berseru-seru memanggil Yesus dan memohon agar Yesus mau menolongnya, yaitu menyembuhkan matanya supaya dapat melihat kembali. Tuhan Yesus sudah agak jauh di depan dan banyak orang yang mengiring Yesus di belakang, sehingga menyulitkan Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian Bartimeus berseru-seru memanggil Tuhan Yesus. Dia katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya agar diam, tapi justru semakin mereka menegur dia untuk diam, semakin kuat ia berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Orang memanggil itu berkata kepada Bartimeus, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya dan berdiri serta mendapatkan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu Bartimeus menjawabnya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, dan Bartimeus akhirnya mengikut rombongan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, dari peristiwa ini Bartimeus berhasil mendapat perhatian Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tema kita kali ini adalah kegigihan yang mendapat perhatian dari Yesus. Kegigihan yang bagaimana seharusnya kita perbuat untuk mendapat perhatian dari Yesus, agar Tuhan Yesus mau memberkati kita, memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi dan berbagai
keperluan dalam hidup kita. Ada 3 hal bentuk kegigihan yang kita harus perbuat agar Tuhan Yesus memberikan perhatian dan memberkati kita. Yang pertama adalah gigih untuk menggerakkan semua kemampuan rohani kita apabila memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Maksudnya di sini adalah berusaha mati-matian, ya, berusaha dengan sekuat tenaga agar permohonan kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah jauhkan diri untuk hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar segala doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dan Allah adalah segala kejahatan dan dosa kita. Hidup dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup dalam dosa. Selain dosa-dosa yang biasa atau yang lazim orang lihat, misalnya merampok, membunuh, mencuri, dan sebagainya, juga tidak melakukan hal-hal yang wajib kita lakukan secara rohani adalah juga dosa. Misalnya, tidak lagi peduli hal ibadah, hal doa, dan hal mengandalkan Tuhan, serta tidak lagi peduli terhadap pentingnya persembahan syukur, persembahan persepuluhannya. Di samping itu sangat mengabaikan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, serta segenap akal budinya. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini, maunya adalah tidak mengganggu orang lain dan hidup biasa. Seperti misalnya dia biasa nonton TV, masak, atau bersih-bersih rumah, bersih-bersih pekarangan dan sebagainya. Lalu hidup dengan bercanda gurau dengan anggota keluarga, bekerja, pergi dan pulang, lalu kemudian beristirahat, dan itu terus yang dilakukannya dalam sirkulasi hidupnya. Hal-hal untuk menjalankan kehidupan rohaninya tidak perlu, dan dia pun tidak membutuhkannya. Nah, seperti ini, jika ada masalah-masalah yang berat yang dia alami dalam hidupnya, Tuhan Yesus tidak akan menolongnya, tidak akan menjawab doanya, kecuali dia bertobat, yaitu kembali menjalankan kehidupan rohani yang baik seperti yang dijelaskan tadi. Tuhan Yesus senang jika umatnya menjalankan kehidupan rohani dengan gigih berdoa, gigih beribadah, gigih bersyukur, dan gigih menjalankan perintah daripada Yesus, seperti mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Dua-dua orang seperti ini pasti didengar oleh Tuhan Yesus. Jika ia berseru-seru, Tuhan pasti mendengar doanya. Seperti yang kita baca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yeremia pasal 33 ayat 3 itu adalah ayat yang sangat biasa sekali atau sangat sering kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kita harus gigih dalam menjalankan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan iman kita, terutama
di musim pandemi ini. Kalau kita gigih dalam menjalankan kehidupan iman kita, percayalah Tuhan Yesus akan langsung merespon atau mendengar serta menjawab segala permohonan dan doa-doa kita. Kegigihan kedua agar mendapat perhatian dari Yesus adalah gigih dalam menghadapi tantangan hidup dengan selalu bersandar kepada kuasa, kepada kasih dan karunia Tuhan Yesus. Dalam upaya penginjilan, seseorang yang diinjili agar mau percaya kepada Yesus, tantangannya banyak. Misalnya dia bisa diusir dari rumah bapak ibunya, dan diusir dari lingkungannya, diusir dari sanak saudaranya. Itu terjadi bagi orang yang berbeda iman. Jadi orang yang sudah dewasa dapat melihat ini dengan jelas, yaitu jika dia hendak meninggalkan imannya yang lama dan percaya kepada Yesus, tantangan dan penghalang-penghalang ini sangat banyak. Tetapi karena Roh Kudus telah membentuk dia, menguatkan dia, sehingga dia menempuh untuk percaya tetap kepada Yesus dengan meninggalkan segala rintangan-rintangan, halangan dari sanak saudara dan orang tuanya. Bartimeus disuruh diam dan tidak usah berteriak-teriak oleh orang-orang di sekitarnya. Dia terus berteriak minta pertolongan kepada Yesus. Semakin disuruh diam, semakin keras teriakannya kepada Yesus. Kita pun harus demikian. Banyak yang bisa merintangi dan menghalangi kehidupan rohani kita untuk senantiasa hidup di dalam berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Iblis tidak senang dan tidak sudi kita hidup benar dalam Yesus. Iblis ingin kita diam, tidak selalu berseru-seru dalam tanda kutip, tidak selalu gigih hidup di dalam Tuhan. Tidak selalu kita gigih untuk melayani Tuhan, tetapi kita diinginkan oleh iblis untuk diam dan tidak melakukan kegiatan rohani dalam bentuk apapun. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa bekerja, berusaha tanpa Yesus sudah cukup. Tidak perlu untuk mengasihi dan mengenal Yesus lebih dalam, dan tidak perlu untuk melakukan segala perintah Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam cerita ini, justru Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bartimeus dalam seruannya kepada Yesus. Dalam kata terakhir Yesus kepada Bartimeus adalah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-52. Inilah yang membuat Tuhan Yesus memperhatikan seruan dan teriakan dari Bartimeus. Bahkan itu yang membuat Bartimeus disembuhkan, karena ada imannya. Apa yang dimaksud Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita dapat menelusuri apa yang dilakukan Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus sungguh-sungguh berseru kepada Yesus. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yang menarik adalah Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, di dalam ayat 47. Dan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-51. Kata-kata Bartimeus akan hal anak Daud dan Rabuni, ini adalah menunjukkan bahwa Bartimeus mengakui Yesus adalah Mesias, atau yang diurapi, penyelamat umat Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, oleh umat Tuhan sampai di zaman Yesus.
Pengakuan Bartimeus ini sangat penting bagi Yesus. Coba kita lihat betapa bangganya Yesus kepada Petrus ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Coba kita membaca dulu di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Pengakuan Petrus setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan juga dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31, di sana juga dikatakan hal Mesias. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus juga telah menguatkan perhatian pendengarnya di Lukas 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30 bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Setelah Yesus membacakan kitab Yesaya, yaitu kalau kita memperhatikan di dalam hanya beberapa ayat saja, Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menguatkan umat yang mendengar ketika Tuhan Yesus memberitakan dari kitab Yesaya soal nubuatan tentang adanya seorang yang akan membebaskan dan juga yang akan menyembuhkan berbagai-bagai masalah dan penyakit. Tetapi pendengarnya pada waktu itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sedang Bartimeus telah membuat Yesus kagum kepadanya. Oleh karena Bartimeus mengakui dalam pernyataannya bahwa Yesus adalah Mesias itu. Bartimeus menarik garis dari Daud dengan berkata, berteriak, berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan kata yang diucapkan oleh Bartimeus ketika Yesus berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni dalam bahasa Yunani adalah guruku, ya, artinya guruku. Rabboni, guruku. Dan bagi Bartimeus sendiri, dia mengatakan Rabuni itu bagi dia mau menunjukkan kepada Yesus
bahwa Yesus adalah guruku yang agung. Maka dengan pengenalan dan keyakinan iman Bartimeus sebagai umat Tuhan yang juga ikut menantikan Sang Mesias, yaitu yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan membebaskan orang dari segala beban permasalahan hidupnya, maka Yesus tertarik dan memanggil Bartimeus. Yesus berkata kepada orang di situ, "Panggillah dia." Setelah itu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki agar aku perbuat bagimu?" "Rabuni, supaya aku dapat melihat," kata Bartimeus di dalam ayat 51. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus senang jika kita mengenalnya dengan baik dan benar. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita sudah mengenalnya dengan baik dan benar dan sempurna? Yaitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang bisa menjadi referensi bahwa kita mengenal Yesus secara baik, benar dan sempurna. Misalnya di dalam Filipi 2 ayat 11 dikatakan Yesus adalah Tuhan, supaya orang seluruh dunia ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Kemudian dalam Lukas 1 ayat 33 dikatakan Yesus itu adalah Raja yang kekal. Dikatakan di sana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21 di sana juga dikatakan bahwa Yesus adalah penebus dosa. Lalu kemudian Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa Yesus itu adalah pemberi hidup yang kekal. Jadi kita harus mengenal Yesus dengan baik dan benar, sehingga menyenangkan hati Tuhan, dan apa saja yang kita alami dalam pergumulan kita, kita minta kepadanya dalam doa, Yesus akan mendengar dan Yesus akan mengabulkan doa kita. Segala doa yang berhubungan untuk kemuliaan Allah, Tuhan akan mengabulkan. Kecuali doa yang hanya mau memuaskan segala keinginan dan nafsu kita, Tuhan tidak mau mendengar dan mengabulkannya. Untuk mengenal Yesus dengan baik dan benar, kita harus menerobos tantangan-tantangannya, yaitu misalnya segala kemalasan untuk tidak mau belajar firman Tuhan. Sebab banyak orang tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Padahal Alkitabnya mungkin bisa 3-5 yang ada di rumah, tapi dia tidak pernah membaca. Dan kalaupun datang ke gereja, tidak membawa Alkitab. Dan kemudian di gereja pun sekarang ini sudah serba lengkap. Di sana sudah tinggal melihat di layar ayat-ayat Alkitab. Sehingga orang akhirnya tidak begitu dekat dengan Alkitab. Tidak lagi perlu untuk belajar firman Tuhan. Jadi ini adalah suatu tantangan. Kita harus menerobos. Kita harus banyak belajar tentang Yesus melalui membaca Alkitab. Kita bisa belajar tentang Yesus membaca Alkitab baik dari perjanjian baru maupun perjanjian lama. Sebab di perjanjian lama pun diceritakan juga tentang Yesus. Kalau kita juga melihat bahwa membaca firman Tuhan juga termasuk menguatkan iman kita. Sehingga dengan kekuatan iman itulah kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Yesus. Jika iman kita kuat, maka dengan iman kitalah kita bisa memenangkan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Coba kita membaca dulu 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 5 itu, bahwa untuk mengalahkan dunia dalam pengertian problem-problem hidup ini hanya dengan iman. Kalau iman kita kuat, kita bisa mengalahkan segala problem-problem yang kita alami dalam hidup ini. Hal yang ketiga, kegigihan untuk mendapat perhatian dari Yesus adalah gigih dalam menyebarkan atau mewartakan Yesus adalah Tuhan. Bartimeus setelah sembuh atau setelah dapat melihat kembali, dia mengikut Yesus untuk bersama-sama menyebarkan kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita telah diberkati oleh Tuhan, telah disembuhkan oleh Tuhan, telah didengar Tuhan doa-doa kita, maka patutlah kita juga mewartakannya kepada orang lain. Kita menyaksikannya kepada orang lain bahwa Yesus itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kuasa yang sanggup menolong kita, dan penuh dengan segala berkat-berkat yang selalu diberikan kepada setiap orang yang bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memerintahkan agar umatnya selalu memberitakannya sebagai Tuhan dan memberitakan kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 28 ayat 18 sampai 19 bahkan sampai 20. Kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Dan dikatakan bahwa ketika kita memberitakan Injil kemanapun, Tuhan senantiasa menyertai kita, bahkan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita harus gigih memberitakan Yesus, selalu bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kuasa Tuhan, untuk memberitakan kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Yesus, jika kita ingin untuk mendapat perhatian dari Yesus agar Yesus memberkati kita dan menjawab doa-doa kita, lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, gigih untuk menggerakkan semua kemampuan rohani kita. Dan yang kedua, gigih dalam menghadapi tantangan hidup dengan selalu bersandar kepada kuasa, kepada kasih dan kepada karunia dari Tuhan Yesus. Serta terakhir, yang ketiga, gigih dalam menyebarkan atau mewartakan Yesus adalah Tuhan dan mewartakan dan menyebarkan segala kuasa, kasih dan anugerah Tuhan, serta melayani Tuhan kepada di dalam hidup kita ini. Dengan ketiga hal ini, mata Tuhan akan tertuju kepada kita, akan mendengar seruan doa kita, dan akan menjawab semua doa-doa kita, dan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur
kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Kami belajar dari iman Bartimeus kepada Yesus. Kami belajar daripada kasih daripada Yesus kepada Bartimeus. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami gigih senantiasa dalam menjalankan kehidupan iman kami, kehidupan rohani kami, beribadah, berdoa, melayani Tuhan, dan juga untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada kuasa, ada kasih, ada karunia, bahkan ada berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat yang berkelimpahan itu bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat yang berkelimpahan itu adalah berkat kehidupan surgawi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan memberkati kami semua, supaya kami menjadi pewarta yang baik di tengah-tengah dunia yang sekarang ini semakin hari semakin menegangkan, semakin hari semakin susah ekonomi, semakin hari semakin banyak orang terlena untuk meninggalkan Yesus. Bapa di surga, berkatilah kami semua supaya selalu sehat, dijauhkan mara bahaya sak penyakit kecelakaan, diberkati kami dengan imunitas yang baik, dan dijauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Diberkati Tuhan anak-anak kami, baik yang masih balita, yang sudah sekolah, yang masih belum bekerja supaya mendapat pekerjaan, yang sudah bekerja supaya Tuhan berkati sehingga semua mendapat rezeki yang baik. Dan Tuhan memberkati semuanya yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang sakit yang masih berada di rumah, biarlah Tuhan berkati semuanya mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan. Dan supaya kami dapat melihat pertolongan demi pertolongan kasih dan anugerah-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit penyakit akibat dari virus COVID-19 ini, yang masih di ICU, di rumah-rumah sakit, supaya mereka benar-benar sehat, benar-benar pulih dan kembali dengan sukacita ke rumah masing-masing. Berkatilah gugus tugas yang diberi tugas oleh pemerintah kami untuk bisa menangani perkembangan virus ini supaya tidak melebar dan bahkan akhirnya semakin mengecil, semakin melandai, semakin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi. Tuhan memberkati juga semua program-program pemerintah kami untuk bisa terciptanya ada vaksin untuk bisa mematikan segala sengat-sengat daripada virus ini. Tuhan memberkati supaya itu bisa cepat terwujud, dan Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan juga semua lembaga tinggi negara untuk bisa bekerja sama untuk bisa, ya Tuhan, kami terlepas daripada virus COVID-19 ini. Dan berkati negara kami ini supaya terus maju di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Justru semakin maju negara kami ini, semakin sejajar dengan negara-negara lain. Dan Tuhan memberkati kami semua supaya kami juga ikut bersama-sama dengan pemerintah kami dalam rangka kami senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati pelayanan kami di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, dan Tuhan memberkati apa yang kami buat, biarlah semuanya hanya untuk Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengar satu pujian lagi, yaitu Aku Ingin Melayani-Mu.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.